Hello everyone, welcome to 10 times better to learn English. Today we are going to learn about conjunction. What is conjunction? Conjunctions are the common words that are used to join parts of sentences. Jadi konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan bagian atau elemen dalam kalimat. And a conjunction joins words, phrases, clauses, and sentences. Jadi konjungsi itu dapat menghubungkan kata, frasa, klausa, dan juga kalimat. These are the examples of conjunction. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa konjungsi itu dapat menghubungkan kata, frasa, klausa, dan juga kalimat. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, yaitu yang menghubungkan kata. The exam that he gave was short but difficult. Di sini ada konjungsi but nih. Konjungsi but di sini itu menghubungkan short dan difficult. Dan elemen yang dihubungkan itu adalah kata. Lanjut, yaitu yang menghubungkan frasa. There are students in the classroom and in front of the building. Di sini ada konjungsi and. Konjungsi and di sini itu menghubungkan dua frasa, yaitu in the classroom dan juga in front of the building. Nah, untuk frasanya itu bentuknya apa? Bentuknya adalah prepositional phrase. Prepositional phrase itu adalah frasa yang diawali dengan preposisi. In the classroom itu preposisinya yaitu adalah in, dan in front of the building itu preposisinya adalah in front of. Jadi untuk yang kedua ini menghubungkan dua frasa. Lanjut yang berikutnya yaitu yang menghubungkan klausa. Ingat, dikatakan sebagai klausa itu jikalau memiliki subjek dan juga predikat. Untuk contoh yang berikutnya, ini ada konjungsi before nih. Untuk konjungsi before ini menghubungkan dua klausa. Yang pertama yaitu I will sign the check sama you leave. I will sign the check pasti ada subjek predikatnya. Subjeknya adalah I, predikatnya adalah will sign. Untuk yang kedua itu adalah you leave. Subjeknya adalah you dan predikatnya itu adalah leave. Yang berikutnya itu adalah menghubungkan kalimat. Ingat bahwa kalimat itu diawali dengan capital letter atau huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Dan kalimat itu at least harus punya satu subjek dan satu predikat. Di sini ada dua kalimat yang dihubungkan dengan konjungsi. Konjungsinya adalah therefore. Nah, kalimat yang dihubungkan itu adalah there is very little rainfall in the desert. Dan kalimat yang kedua yaitu few plants can live there. Tadi Miss sudah menyampaikan bahwa kalimat itu at least harus punya satu subjek, punya satu predikat. There is very little rainfall in the desert. Subjeknya itu adalah very little rainfall in the desert. Dan predikatnya itu adalah is. Untuk kalimat yang kedua, few plants can live there. Subjeknya adalah few plants dan predikatnya itu adalah can live. Oke, jadi sudah bisa ya membedakan bagaimana konjungsi yang menghubungkan kata, bagaimana yang menghubungkan frasa, bagaimana yang menghubungkan klausa, dan bagaimana yang menghubungkan kalimat. There are three types of conjunction. The first one is coordinating conjunction, and then the second one is subordinating conjunction, and then the last one is correlative conjunction. Kita sudah membahas konjungsi di video sebelumnya, yaitu saat membahas mengenai parallel structure. Untuk coordinating conjunction itu contohnya adalah fun boys, sedangkan yang correlative conjunction itu adalah konjungsi yang digunakan berpasangan. Contohnya adalah both, pasangannya adalah and, not only, pasangannya but also, either, pasangannya adalah or, neither, pasangannya adalah nor. Nah, untuk subordinating conjunction itu contohnya adalah although, even though, however, then, because, moreover, in addition, dan lain sebagainya. Di video ini kita hanya akan membahas satu konjungsi saja, yaitu subordinating conjunction. Subordinating conjunction is a word that joins a dependent clause to independent clause. Jadi subordinating conjunction itu adalah sebuah kata yang menghubungkan dependent clause dan independent clause.
Berarti dapat disimpulkan bahwa subordinating conjunction itu menghubungkan dua klausa. Ingat, dikatakan sebagai klausa itu jikalau memiliki subjek dan predicate. Berarti setelah subordinating conjunction itu diikuti oleh klausa. Ada subjek, ada predicate. Contoh, because the speaker was sick, the program was cancelled. Di sini ada subordinating conjunction because. Kemudian subordinating conjunction diikuti oleh dependent clause, yaitu the speaker was sick, dan independent clause-nya itu adalah the program was cancelled. Ingat, untuk independent clause itu adalah klausa yang bisa berdiri sendiri, sedangkan yang dependent clause itu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Untuk dependent clause itu biasanya terikat atau nempel atau diawali dengan connector. Because the speaker was sick, ini diawali dengan subordinating conjunction because. Oke, lanjut. Letak dari subordinating conjunction itu bisa berada di antara independent clause dan dependent clause. Bisa juga terletak di awal kalimat. Kalau subordinating conjunction itu berada di antara independent clause dan dependent clause, berarti nanti kalimat diawali dengan subject predicate untuk independent clause, kemudian dilanjutkan dengan subordinating conjunction-nya apa. Setelah subordinating conjunction itu diikuti oleh dependent clause. Ada subject, ada predicate-nya juga. Yang kedua, kalau subordinating conjunction-nya itu terletak di awal kalimat, berarti setelah subordinating conjunction itu diikuti oleh dependent clause. Ada subjek, ada predicate-nya juga. Dan jangan lupa untuk meletakkan tanda koma setelah dependent clause, karena itu digunakan untuk membedakan atau untuk membatasi antara dependent clause dan juga independent clause. Tidak seperti pada coordinate conjunction yang contohnya hanya fun boys saja. Untuk subordinating conjunction itu contohnya sangat banyak. Tergantung makna yang ingin disampaikan itu apa. Ada konjungsi yang mengekspresikan makna waktu, sebab akibat, kontras, ada causation, ada pengandaian atau condition, ada sequence, ada konjungsi yang mengekspresikan makna addition atau penambahan, dan ada juga konjungsi itu yang menunjukkan makna tempat. Nah, kita lihat untuk yang pertama dulu nih. Konjungsi yang mengekspresikan makna waktu. Contohnya banyak, ada after, before, as soon as, much, until, when, whenever, while, dan juga since. Kemudian, contoh yang berikutnya itu adalah konjungsi yang mengekspresikan makna sebab akibat. Contohnya adalah therefore, as a result, accordingly, consequently, as a consequence, thus, so that, because, since, dan lain sebagainya. Dan untuk konjungsi yang berikutnya itu adalah kontras, yaitu konjungsi yang menunjukkan adanya perbedaan atau kontradiksi di antara elemen-elemen yang dihubungkan. Contohnya adalah however, yet, but, on the other hand, meanwhile, nevertheless, ada otherwise. Dan konjungsi yang berikutnya itu adalah konjungsi yang menunjukkan adanya pertentangan. Nah, untuk konjungsi ini itu menunjukkan hal-hal di luar ekspektasi atau kebiasaan. Contohnya nih, meskipun saya sakit, saya tetap sekolah. Pada umumnya, biasanya kalau sakit itu kan istirahat di rumah, tidak berangkat sekolah. Saya tidak berangkat sekolah karena sakit. Nah, karena itu ada makna pertentangan di situ, makanya menggunakan meskipun saya sakit, saya tetap sekolah. Jadi di luar kebiasaan, adanya pertentangan di situ. Untuk contoh dari concession itu ada although, ada even though, ada though, ada while, ada whereas. Dan konjungsi yang berikutnya itu adalah condition atau pengandaian. Contohnya adalah if, even if, in case, provided, unless, whether, dan lain sebagainya.
Untuk konjungsi yang berikutnya itu adalah sequence, yaitu konjungsi yang menunjukkan urutan kejadian. Ada first, ada second, finally, then, next, and then, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah konjungsi yang menambahkan. Contohnya ada in addition, moreover, furthermore. Yang terakhir itu yang menunjukkan tempat. Ada where dan juga ada wherever. Kalian boleh menambahkan jikalau ada konjungsi yang belum ditulis di sini. Silahkan ditambahkan sendiri. Berikut adalah contoh-contoh penggunaan subordinating conjunction. The first one, if you avoid sugar foods, you can easily lose weight. Di kalimat ini itu terdapat subordinating conjunction if. Maknanya berarti jika kamu menghindari makanan manis, kamu bisa dengan mudah menurunkan berat badan. Jadi konjungsi if di sini itu mengekspresikan makna pengandaian. Dan subordinating conjunction itu kan diikuti oleh dependent clause. Berarti dependent clause-nya itu adalah you avoid sugar foods, dan independent clause-nya itu you can easily lose weight. Dua-duanya itu memiliki subjek, memiliki predicate. Number 2, because the speaker was sick, the program was cancelled. Kalimat ini memiliki subordinating conjunction because. Because the speaker was sick, the program was cancelled, maknanya adalah karena pembicaranya sakit, maka acaranya itu dibatalkan. Nah, konjungsi because di sini itu menunjukkan, mengekspresikan makna cause and effect. Sebabnya apa? Sebabnya adalah the speaker was sick, akibatnya the program was cancelled. Berarti the speaker was sick ini adalah dependent clause, dan the program was cancelled itu adalah independent clause. Number 3, Tenny begins to sneeze whenever she opens the window to get a breath of fresh. Di sini ada subordinating conjunction whenever. Konjungsi ini itu menunjukkan makna waktu, mengekspresikan makna waktu. Tenny begins to sneeze berarti Tenny mulai bersin-bersin whenever she opens the window to get a breath of fresh. Kapanpun atau setiap kali dia membuka jendela untuk menghirup udara segar. Jadi whenever di sini itu mengekspresikan makna waktu. Di kalimat nomor 3 ini berarti independent clause-nya atau klausa yang bisa berdiri sendiri itu adalah Tenny begins to sneeze, dan untuk dependent clause-nya itu berarti she opens the window to get a breath of fresh. Number 4, although I am tired, I don't want to sleep. Di sini ada konjungsi although. Although di sini itu menunjukkan atau mengekspresikan makna pertentangan. Although I am tired, I don't want to sleep. Meskipun saya capek, saya tidak ingin tidur. Normalnya, pada umumnya, kalau capek itu tidur. Nah, kalau although I am tired, I don't want to sleep, itu menunjukkan adanya pertentangan tuh. Makanya di sini menggunakan conjunction although. And then the last one, I missed my train this morning, consequently I was late for my meeting. Saya ketinggalan kereta api pagi ini, akibatnya saya terlambat untuk rapat. Konjungsi yang ditemukan di sini adalah consequently. Consequently di sini itu mengekspresikan makna yaitu sebab akibat. Sebabnya apa? Yaitu I missed my train this morning. Akibatnya yaitu aku terlambat untuk menghadiri rapat.